Karen sedang menghadiri pesta perusahaan. Bosnya, Mia, membawa setumpuk amplop identik dan bilang, aku sendiri yang memasukkan hadiah utama ke dalam salah satu amplop ini. Ini adalah sertifikat untuk perjalanan ke Bali. Tapi tenang, amplop lainnya berisi hadiah hiburan yang disiapkan oleh sponsor. Bisa bantu Karen memenangkan perjalanan ke Bali? Ada cetakan lipstik di amplop ini. Mia punya warna bibir yang mirip. Dia bilang dia sendiri cuma menyiapkan satu amplop. Jadi, hadiah utamanya pasti ada di sini. Hari penerbangan Karen ke Bali akhirnya tiba. Dia memesan taksi untuk ke bandara. Tak lama, 3 taksi identik tiba di teras rumahnya. Tapi cuma satu yang bisa memberi Karen tumpangan aman. Bisakah kamu menebak yang mana? Ban mobil kedua kempis, dan sopir taksi ketiga adalah manusia serigala. Lihat cakarnya. Ini bulan purnama, jadi dia pasti bakal segera berubah jadi serigala. Jadi, Karen harus memilih taksi pertama. Koper Karen terlalu berat, jadi dia ke kasir untuk membayar kelebihan beratnya. Gawat, dompet kartunya hilang. Karen bertanya kepada 3 orang yang berdiri di dekatnya, apa kalian melihat dompet kartu pink? Petugas kebersihan bilang, aku nemu 2 dompet hilang hari ini, tapi nggak ada yang kayak punyamu. Si kasir bilang, aku sibuk mengurus pelanggan lain, jadi aku nggak merhatiin sekitar. Dan penumpang lain bilang, jangan buang waktumu, blokir kartumu secepat mungkin. Siapa yang mencuri dompet Karen? Nggak ada. Karen menaruhnya di lipatan topinya dan kelupaan. Lihat. Di pesawat, sang pramugara meminta Karen bertukar tempat duduk dengan penumpang lain. Karen bisa memilih 1 dari 3 kursi ini. Bisakah kamu membantunya menemukan pilihan terbaik? Kaki pria ini panjang sekali, jadi dia mungkin akan menendang bagian belakang kursi Karen. Pilihan kedua adalah di sebelah wanita anggun ini. Tapi dia mencuri uang dari penumpang lain. Mungkin bukan teman terbaik untuk penerbangan jauh. Meski pria ketiga mirip vampir, itu cuma kostum. Dia duduk di dekat jendela, tapi nggak masalah sama sinar matahari. Jadi, dia pilihan terbaik. Karen tiba di hotel mewah di Bali. Manajer menunjuk 3 bungalow terbaik, tapi cuma 1 yang aman. Bisakah kamu membantu Karen membuat pilihan terbaik? Bungalow pertama nggak punya pintu. Karen bisa jadi sasaran empuk perampok dan nyamuk. Dan ada kalajengking di bawah ranjang bungalow ketiga. Jadi, dia harus memilih yang kedua. Di pantai, Karen bertemu 3 wanita yang mengaku sebagai jutawan dan menunjukkan foto untuk membuktikannya. Tapi, salah satunya pura-pura kaya. Bisa tebak yang mana? Si perempuan pertama, dia cuma jadi model iklan sikat gigi elektrik. Jadi, kekayaannya nggak asli. Karen sedang berjalan menyusuri pantai dan melihat pesta. Ini adalah pernikahan pantai. Jadi, sang pasangan mempelai nggak memakai kostum tradisional. Bisakah kamu menemukan si pengantin baru di antara orang-orang ini? Lihat kue ini, hurufnya bertuliskan Hari plus Ami. Wanita ini memakai kalung dengan nama Ami, jadi dia si pengantin wanita. Sekarang lihat karangan bunga di lehernya. Cuma 1 orang yang memakai karangan bunga yang sama, pria ini. Jadi, dia mungkin si pengantin pria. Karen melihat mantan teman sekelasnya, Tomo, di antara para tamu. Dia lagi ngobrol sama wanita aneh. Wanita itu memakai hoodie dan berdiri memunggungi Karen. Jadi, Karen nggak bisa melihat wajahnya. Tomo dan wanita itu pergi bersama dan bersembunyi dari semua orang di atap restoran pantai tempat pesta tadi. Malamnya, Karen juga ke atap. Nggak ada orang lain di sini. Tapi setelah memeriksa atap, Karen tahu pasti Tomo dan pacar rahasianya benar-benar ke sana. Kok bisa? Gaun pacar rahasia dihiasi payet emas dan ada 1 payet tertinggal di atap ini.
Tomo melihat Karen dan mengajaknya berjalan-jalan menyusuri pantai. Dia langsung melihat 4 hal aneh. Bisakah kamu melihatnya juga? Ada putri duyung bersembunyi di balik ombak. Istana pasir ini punya lampu listrik. Cabang pohon ini tertiup angin ke kanan, sementara bendera ini ke kiri. Dan terakhir, bulannya punya wajah seram. Keesokan paginya, Karen sarapan prasmanan. Dia mengambil smoothie, tapi nggak ada informasi tentang bahannya dalam bahasa Inggris. Sayangnya, Karen alergi stroberi. Bisakah kamu mencari tahu smoothie mana yang aman untuknya? Yang penting adalah warnanya. Cuma smoothie hijau dan kuning yang nggak mengandung stroberi. Pilihan yang lain berisiko. Karen masuk ke pusat spa. Si manajer memintanya menunggu 15 menit. Karen duduk dan ketiduran. Dia bangun beberapa saat kemudian dan menyadari bahwa seseorang memberinya tato bentuk hati. Dia menanyai 3 tersangka. Bobby, si klien lain, bilang, aku baru saja tiba naik sepeda motor. Kalau aku melihat seniman tato gila di sekitar sini, pasti aku bilang. Lea bilang, aku membersihkan kamar mandi selama 30 menit terakhir. Dan Tony, si terapis pijat, bilang, maaf, aku terlalu sibuk dengan klienku. Jadi, aku nggak melihatmu sama sekali. Siapa yang berbohong? Bobby, ban sepeda motor ini kempis. Selain itu, dia dan motornya sudah ada saat Karen masuk spa. Untungnya, tato itu nggak permanen dan si terapis pijat membantu Karen menghapusnya. Tapi dia menagihnya Rp50.000. Karen datang di spa saat ada promo happy hour. Mereka menawarkan diskon 45% untuk semua layanan. Jadi, Karen cuma membayar Rp120.000 untuk pijat 1 jam. Selain itu, dia juga mencoba pedikur seharga Rp70.000. Saat Karen pergi, dia menemukan uang kertas Rp500.000 di lantai. Berapa uang yang dihabiskan Karen? Bisakah kamu menghitung? Karen menghabiskan total Rp240.000 untuk uang Rp500.000 ini. Itu palsu, nggak ada uang kertas Rp500.000. Karen membawa pakaiannya ke laundry milik 3 bersaudara. Dia kembali untuk mengambil barang-barangnya dalam 5 jam. Sayangnya, seseorang membakar gaun kesayangannya saat disetrika. Karen marah dan menanyai mereka. Nia bilang, aku nggak menyetrika hari ini. Itu pasti Pia. Pia bilang, nggak, aku menanam mawar di taman seharian. Itu pasti Gia. Dan Gia bilang, aku nggak tahu siapa yang bersalah karena aku pergi seharian. Siapa yang membakar gaun Karen? Pia, lihat taman ini. Apa kamu melihat bunga mawar? Enggak kan? Karen kembali ke kamar hotelnya dan menemukan buket besar di dalam vas. Catatannya mengatakan, salam cinta, pengagum rahasiamu. Karen menelepon meja resepsionis untuk menanyakannya. Si manajer bilang, salah satu tamu pria hotel kami memesan bunga itu, tapi aku nggak bisa mengungkapkan namanya. Cuma 3 tamu pria yang menginap di hotel ini, Hans, Jaka, dan Will. Karen menemui mereka semua di pantai dan langsung tahu siapa pengagum rahasianya. Apa kamu bisa menebaknya? Karen menerima bunga lili pink. Lihatlah kemeja Hans, gambarnya bunga lili pink. Dia suka bunga ini, tapi ini nggak membuktikan apapun. Will punya garis berjemur karena cincin kawin dan dia memotret istrinya yang sedang berselancar. Tapi Jaka sedang menulis di pasir dan tulisan tangannya mirip catatan cinta tadi. Ketahuan! Karen dan Jaka pun jalan-jalan. Jaka membawanya ke dermaga dengan 3 perahu. Jaka bilang, kalau kamu menebak yang mana perahuku, aku akan memberinya kepadamu. Bisakah kamu membantu Karen menemukan jawaban yang tepat? Seseorang tidur di perahu kedua, tapi bukan berarti orang ini pemiliknya. Perahu ketiga dinamai Jaka, tapi nama ini lumayan populer. Mari lihat perahu pertama lebih dekat. Apa kamu melihat celana merah yang digantung? Celana itu cocok sekali dengan jaket Jaka, jadi itu perahunya.